kita yang menentukan gitu. Dan yang paket reguler sama eksklusif yang membedakan juga tadi hotel dan makanan, juga tiket itu pesawatnya gitu loh. Ya Mbak. Nah, peran karyawan Mbak Tuturi dulu. Udah itu aja udah. Oh, banyak sih soalnya. Yakin. Ya namanya kan Kreatif Siswa Tuturi. Oh. Ya saya monggo. Ya, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuturi. Gimana sih bilangnya? Bagus ya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nani ya. Jadi di sini akan membahas tentang peranan karyawan, pelanggan, dan perantara. Udah. Kok nggak jalan? Pakai animasi. Yang mana sih? Iklan sih. Iya. Oh, Udah. Jadi di sini adalah peran karyawan. Karyawan sendiri adalah bukan hanya kayak orang yang bekerja dalam lini bawah aja, tapi itu orang yang bekerja dalam perusahaan itu disebut karyawannya. Di peran karyawan sendiri dibagi beberapa organ. Yang pertama adalah organ utama. Dalam organ utama sendiri terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pengawas. Yang kedua adalah organ pendukung. Ini dan di dalam organ pendukung sendiri terdiri dari komite-komite, sekretaris dewan komisaris, sekretaris perusahaan, manajemen keuangan yang mengurusi dana bank BNI, manajemen sumber daya manusia, dan satuan kerja manajemen risiko. satu lagi satuan audit itu. Oh iya, satuan kerja audit intern. Masih banyak tuh. Oh, masih ada. Nah, ke bawah. Aduh, ya Allah. Sudah 6. Terus. Nah, ya, audit ekstern itu. Ini udah. Nah, ini. Nah, karyawan. Udah. Selanjutnya adalah organ karyawan umum. Di dalam organ karyawan umum sendiri terdiri dari customer service, teller, dan security. Tugasnya mau dijelaskan ya? Tidak jelasin ya. Saya singkat satu ya, Bu ya? Boleh. Jadi itu dalam organ karyawan umum itu kayak customer service itu tugasnya jadi dia harus bisa memahami semua produk yang ada dalam perusahaan dan mempunyai keahlian dalam pemilihan paket atau produk untuk nasabah yang kurang ngerti. Untuk teller sendiri, jadi teller ini harus di BMIS sendiri, teller itu harus menguasai komputer, akuntansi, bersikap ramah, dan tangkas serta cepat dalam melayani pelanggan. Terus security sendiri tuh pihak keamanan, jadi misalnya ada nasabah yang datang itu bisa maksudnya memberikan keamanan kayak gitu. Merasa aman gitu karena aman, ada begal ATM atau apa. Itu bukan begal ya. Pencuri. Begalnya udah. Copetnya Peran pelanggan. Iya. Selanjutnya adalah peran pelanggan. Peran pelanggan sendiri dibagi dua, yaitu peran pelanggan sendiri memiliki hak dan kewajiban. Hak dari nasabah itu antara lain mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas ATM dan sebagainya. Yang kedua, mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank. Yang ketiga, menuntut bank dalam hal pembocoran rahasia nasabah. Yang keempat, mendapat agunan kembali setelah agunan lunas. Yang kelima, mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tak terbayar. Kewajiban nasabah sendiri yaitu mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Yang ketiga, membayar provisi yang telah ditentukan oleh bank. Yang keempat, menyetor dana awal yang telah ditentukan oleh bank. Yang kelima, menyerahkan buku cek atau giro biliet tabungan. Sudah. Selanjutnya adalah peran perantara.
Selain Bank BMIS melakukan kegiatannya di suatu lokasi, kami juga menyediakan ATM pada beberapa market seperti Indomart, Alfamart, 7-Eleven, Carrefour, Hypermart, Giant Hypermart, dan kami juga mengadakan bus keliling yang bernama Bus Syariah yang berguna sebagai tempat transaksi keuangan dengan petugas dari karyawan BMIS. Selanjutnya adalah masalah yang muncul dan penyelesaiannya. Jadi di Bank BMI sendiri memiliki masalah-masalah dan hambatan-hambatan seperti yang pertama, bagaimana pengelolaan dan instrumen dalam likuiditas perbankan syariah. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang masih menuntut bunga yang besar dalam penyimpanan uangnya sehingga nasabah bank syariah lebih rendah daripada bank konvensional. Ketiga, seringnya bank syariah terjebak di antara aturan syariah dan hukum positif. Keempat, masih adanya kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem perbankan syariah, yaitu sistem bagi hasil. Penyelesaian dari hambatan. Penyelesaian yang pertama, instrumen likuiditas yang biasa digunakan dalam bank syariah itu berupa pertama itu primary reserves yang terdiri dari alat likuid seperti kas, giro pada bank sentral atau bank koresponden dan inkaso. Yang kedua, secondary service yang terdiri dari keuangan syariah. Terus penyelesaian yang kedua, dalam sistem bank syariah kami tidak memberikan sistem bunga melainkan bagi hasil sesuai dengan sifatnya yang fardu kifayah. Penyelesaian yang ketiga, perlunya penyusunan undang-undang bank syariah tersendiri. Untuk masalah yang keempat, untuk masalah ini kami menggunakan strategi. Jadi strategi yang pertama itu yang ditempuh itu bank syariah kayak komunikasi eksternal baik dalam rangka edukasi prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan. Strategi yang kedua itu menciptakan efisiensi melalui inovasi produk dan inovasi proses. Terus strategi yang selanjutnya itu mengembangkan budaya syariah sebagai salah satu usaha menuju good corporate government. Corporate government. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau tanya? Iya. Monggo. Enggak kan gitu kan kayak apa ya, yang umroh atau haji kan udah ada batasannya. Iya. Nah, misalnya kita yang bersangkutan kayak sakit atau meninggal itu nanti uangnya itu gimana? Oh, kalau sakit atau meninggal bisa kan waktu isi kontrak itu pertama pendaftaran itu kan ada kayak hak waris gitu loh. Sebenarnya kalau kita menabung juga kan mesti ada hak waris atau apa. Nah di situ pasti kita ada ditulis hak warisnya siapa kayak gitu. Minimal itu 2 orang gitu. Kalau satu ada, mungkin kalau saya udah mendaftar umroh tiba-tiba saya sakit, oh bisa diganti sama orang satunya lagi. Kalau satunya lagi juga berhalangan, bisa yang satunya lagi. Gitu. Kalau misalkan itu nggak mau gitu nggak jadi gitu, maksudnya ahli warisnya. Uangnya dikembalikan. Iya. Karena kita sistem syariah kita tidak uang kan dikembalikan. Itu apa ada potongan atau pajak gimana? Oh itu tidak ada potongan, cuman tadinya kan waktu kan itu kan berjangka bertahun-tahun. Tidak ada potongan karena apa? Karena uang yang sudah masuk kita itu juga sudah mengelolanya untuk bisnis kita, otomatis sudah kayak dipinjemin gitu loh, kayak gitu. Berarti dikasih full ya? Kita full gitu. Iya. Daftar juga untuk dia. Iya pasti ada. Potongannya kan udah sampai gitu. Kita selama 3 tahun apa 10 tahun terus sedangkan tapi kan tetap ada biaya administrasi. Pengeluaran yang mungkin tapi kan full paling enggak kan nggak ada potongan kayak bunga-bunga apa kan nggak ada. Jadi maksudnya bukan potongan bulan tapi tetap ada untuk administrasinya. Karena kita kan istilahnya sudah membantu mereka itu nggak masalah kan, sudah membantu mereka mengelola uang, tapi bukan potongan bunga atau apa itu enggak. Mungkin untuk bayar itu aja ya, buat apa gitu ya. Iya, di admin tuh Admin itu. terus ada lagi yang Ada lagi? Apa ya? Boleh. ini paket yang reguler dan paket yang eksklusif yang dimana yang paling menguntungkan antara pihak syariah dan juga kita juga Sama, karena dari pihak dari paket biasa itu paket biasa itu kita sama paket reguler itu dari maksudnya keuntungan dari bank itu juga sama. Keuntungan dari kita yaitu kan dari ngasih pesanan tiket gitu kan.
Karena apa yang eksklusif dan reguler dan eksklusif yang bedakan cuma di